Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Mufid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sekhar. Nggih. Sehat Mas Mufid? Alhamdulillah. Nggih, Mas Mufid, kedatangan saya kemari yang pertama untuk silaturahmi, kemudian yang kedua kami mendapatkan tugas sebagai kegiatan dari program Bunda, yaitu ada untuk mewawancari kepala sekolah yang berkaitan dengan modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi saya akan menanyakan beberapa hal terkait kepemimpinan panjenengan di SD Pancarone ini. Siap. Ya. Terima kasih Mas ya. Baik, dimulai saja. Untuk yang pertama, selama ini Mas Mufid sebagai kepala sekolah ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, itu bagaimana caranya? Oke, terima kasih. Ketika saya menemukan suatu permasalahan di SD saya terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral, yang pertama adalah identifikasi dulu. Jadi konfirmasi masalah tersebut masuk ke dalam etika moral atau dilema etika, atau membandingkan benar dan benar atau dengan bertentangan dengan hukum gitu. Jadi pertama identifikasi yang saya lakukan. Oke, baik. Kemudian tadi Bali melakukan identifikasi dulu ya, untuk mengetahui itu masuk ke bagian mana. Ya, betul sekali. Ya. Baik. Untuk selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambilan keputusan di SD ini, di SD Pancarone, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yang tadi yang merupakan masuk ke dalam dilema etika, ataupun sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, bagaimana? Jadi setelah identifikasi, saya konfirmasi mendatangkan pihak-pihak yang terkait. Misalnya sudah pernah terjadi itu ketika anak itu tidak pernah masuk sekolah dan di akhir tahun pelajaran dia tertinggal dengan temannya. Oleh karena itu banyak yang merekomendasikan kalau ini harus tidak naik, tidak memenuhi syarat. Tetapi setelah konfirmasi dengan orang tua, dengan anak dan guru tersebut, permasalahannya tidak hanya masalah nanti naik dan tidak, tetapi ketika saya tidak menaikkan, nanti jangka panjangnya, atau jadi ada jangka pendek dan jangka panjang yang bertentangan di situ. Ketika tidak dinaikkan, nanti dia tidak bisa meneruskan ke SMP. Karena itu di situ pengambilan keputusannya berdasarkan hasil identifikasi, terus konfirmasi dan analisis nanti jangka panjangnya seperti apa. Oke. Tadi ada kasus ketika menemui di mana ada anak ini mau naik atau tidak, begitu ya? Betul, seperti itu. Ya. Oke. Dari kasus tersebut, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini untuk bisa mengambil keputusan itu? Oke, tadi satu, setelah identifikasi, terus konfirmasi dengan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, saya tidak serta-merta memutuskan di situ, tetapi saya cerna bagaimana dampak dan akibat dari pengambilan keputusan tersebut. Setelah selesai, setelah terjadi kesempatan dalam hati saya, saya harus mengambil keputusan ini. Itu baru nanti saya konfirmasi, sampaikan ke pihak-pihak yang terkait tersebut. Oke. Agar tidak salah langkah ya Mas ya. Oke, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan menghadapi kasus-kasus dilema etika ini? Oke. Yang paling efektif menurut saya itu yang saya lakukan adalah komunikasi. Jadi komunikasi yang baik antara semua pihak yang terkait tersebut, baik wali murid maupun guru kelas dan teman guru yang lainnya, itu adalah komunikasi yang baik. Gitu. Oke, kuncinya komunikasi. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Mas Wid, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Pasti ada tantangannya ya. Mau begini nanti bagaimana? Seperti itu. Berarti namanya dilema etika ya, jadi semuanya betul. Jadi ketika pengambilan keputusan juga banyak tantangannya. Satu, karena tidak semua orang itu memahami apa yang menjadi tujuan kita. Itu yang pertama tantangannya. Yang kedua, tidak semua orang itu bisa menerima keputusan atau dengan komunikasi yang baik pula. Itu tantangan adalah menjalin komunikasi yang baik, sama-sama mengerti dengan tujuan yang hendak dicapai tersebut. Oke, baik. Berarti ada tantangan
kadang tidak sepaham ya dengan kita apa yang menjadi tujuan kita untuk memutuskan itu. Baik Mas Mufid. Kemudian apakah ketika Mas Mufid memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu, apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk bisa menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedurnya seperti apa yang bisa dijalankan? Nah, dalam menyelesaikan tata kelola, dalam menyelesaikan permasalahan, kadang kita punya jadwal juga, di mana terjadwal itu seperti bimbingan konseling itu kan sudah terjadwal nih. Tapi ada juga yang di saat itu tidak terjadwal. Misalnya permasalahan yang insidental, permasalahan yang muncul bukan karena di pembimbingan tersebut. Kadang anak pada hari itu bertengkar dengan temannya dan sebagainya, itu kan tidak bisa direncanakan. Itu juga penyelesaiannya juga pada saat itu juga. Gitu. Oke, ya. Berarti ada yang terjadwal, ada juga yang insidental menyesuaikan keadaan gitu. Baik. Luar biasa. Baik. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu? Yang pertama adalah rekan guru, itu sangat berpengaruh, komunikasi dengan rekan guru. Selain itu juga wali murid. Jadi kerjasama yang baik, kolaborasi yang baik antara guru, saya dan wali murid itu akan menentukan pengambilan keputusan yang tepat, dan juga nanti akhir juga keputusan itu bisa diterima untuk semuanya. Ya. Berarti mengikuti sertakan semua komponen yang ada agar pengambilan keputusan itu juga yang terbaik gitu ya. Bijaksana. Baik Mas Mufid, yang terakhir, dari semua hal yang telah panjenengan tadi sampaikan, pembelajaran apa yang bisa panjenengan petik dari pengalaman yang sudah panjenengan lakukan dalam mengambil keputusan berhubungan dengan dilema etika? Iya, bagus sekali. Jadi pelajaran yang bisa saya ambil adalah ketika kita memutuskan sesuatu tidak bisa kita sepihak atau hanya menuruti hawa nafsu kita, tetapi juga perlu ada kolaborasi, koordinasi, dan komunikasi yang baik. Jadi nanti hasil atau kesepakatan atau keputusan itu yang saya ambil itu bisa diterima semuanya, tidak seperti itu. Oke, baik. Berarti yang pertama tadi mengajak berbagai pihak berkolaborasi, itu kemudian tadi satu yang pertama tadi Mas, tidak yang pertama kali tadi apa? Tidak sepihak gitu ya. Jadi memutuskannya tidak sepihak. Jadi tidak hanya berdasarkan pemikiran saya sendiri, tetapi berbagai masukan, berbagai macam kolaborasi dari teman, komunikasi itu nanti kita cerna mana yang terbaik. Kita ambil titik tengahnya, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai kebajikan pertama. Oke. Ya, baik Mas Mufid, luar biasa dengan pengalaman panjenengan dalam memimpin SD Negeri Panseruning ini dengan menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika. Anda sudah bisa terlampaui juga bisa diputuskan, bisa diambil keputusan yang bijaksana yang bisa melegakan semua pihak. Terima kasih. Terima kasih, semoga sukses selalu. Amin. Dan selesai CGP ini dengan sukses. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mas Mufid atas waktu yang diberikan. Saya akhiri dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Jenengan juga tetap sehat, semangat ya Mas ya. Semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Bu Ani. Pangestunipun Pak sehat. Panjenengan juga sehat sih? Alhamdulillah, kula sehat. Bu Ani, pangapunten. Yang pertama kesini saya berniat silaturahmi, kemudian yang kedua sehubungan dengan tugas saya sebagai CGP Angkatan 9 untuk bisa mewawancarai kepala sekolah terkait dengan dilema etika. Kata Ibu, mohon untuk bisa membantu Ibu untuk proses pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran di SD Negeri 1 Raja Imam ini. Kata Ibu. Bu Ani, ingin menanyakan selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral?
selama ini sesuai pengalaman saya ya Pak Sebat, ya saya bisa melihat itu bujukan moral ataupun itu termasuk masalah atau kasus yang terjadi di SD 1 Rojoimo itu termasuk dilema etika, itu saya berpedoman pada peraturan yang berlaku Pak Sebaryanto. Jadi berdasarkan regulasi. Kalau tidak sesuai dengan regulasi atau peraturan yang di atas yang membawai itu, maka menurut saya itu adalah bujukan moral, tidak sesuai aturan. Tapi kalau sesuai aturan itu berarti masuknya dilema etika. Jadi selama ini saya kesimpulannya berdasarkan regulasi Pak, peraturan yang membidangi hal tersebut misalnya kalau bos misalnya ini juga kalau regulasinya berarti juknis bos gitu. Itu hanya contoh kecil Pak. Berarti ketika ada kasus maka dikomparkan dengan regulasi yang ada Bu. Kemudian Bu Ani, selama ini bagaimana Bu Ani menjalankan pengambilan keputusan di SD Negeri 1 Rojoimo ini terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu. Itu bagaimana Bu menjalankan keputusannya Bu? Selama ini itu memang hal yang agak berat ya Pak Sep ya. Dua hal yang sama-sama benar muatannya. Itu selama ini yang sudah saya terapkan, yang pertama tadi saya tetap merujuk pada peraturan, kemudian kedua berdasarkan norma Pak yang berlaku lah, misalnya norma hukum ataupun norma sosial begitu ya. Jadi selama ini yang sudah saya lakukan seperti itu Pak. Jadi pertama sesuai kalau dua-duanya itu regulasinya itu mewadahi atau tidak, kemudian normanya juga bertentangan atau tidak, tambah satu Pak untuk jangka panjang. Jadi apakah bahasanya bagaimana ya, pokoknya apakah nanti keputusan yang saya ambil itu punya dampak atau efek jangka panjang atau tidak begitu Pak Stefan. Ya. Itu yang sudah ini selama ini saya gunakan, seperti itu. Pak Ani, terima kasih. Kemudian ketika mengalami kasus-kasus tersebut, gitu kan, ada kasus ketika membimbing anak, gitu kan, pasti mungkin menemukan kasus-kasus langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk bisa mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang ada? Yang sudah Pak Sep, untuk kasus-kasus yang seperti tadi jenengan sampaikan itu biasanya saya membutuhkan beberapa orang Pak. Jadi beberapa, tidak secara mutlak itu keputusan saya sendiri, tapi biasanya itu saya musyawarah ataupun kami diskusi dengan Bapak Ibu guru yang lain, melibatkan Bapak Ibu guru yang lain, kemudian nanti terus saya bahasa kerennya ya saya analisa seperti tadi Pak. Jadi bahasa kerennya itu dianalisa apakah ini nanti keputusannya untuk kebaikan anak ke depannya bagaimana, punya efek yang apakah itu efek negatif, kemudian melanggar aturan atau tidak, regulasi yang menaunginya itu. Ya kami kalau yang sudah saya lakukan saya kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian dianalisa walaupun sederhana Pak Sep, berdasarkan aturan, mungkin yang paling menjadi bahan pertimbangan mungkin itu Pak Sep, apakah keputusan itu punya dampak untuk anak kedepannya, ke masa depannya atau tidak. Itu yang kadang Pak namanya tenggang rasa teko seliro itu yang memang ini saya kalau misalnya memutuskan ini nanti punya dampak positif enggak ke depan, masa depan anak, atau mungkin berefek negatifkah gitu yang kadang menjadi pertimbangan kami. Hanya Pak, analisa sedikit lah, kecil-kecilan dan melibatkan Bapak Ibu guru yang lain, karena kalau dari saya kan mungkin tidak begitu mencakup gitu loh, tapi kalau mungkin dari Bapak Ibu guru punya saran-saran dan ternyata itu dampaknya lebih bagus, itu yang kami lakukan itu gitu.
Mungkin Pak Sep. Berarti mungkin pernah mengalami kasus bencana atau gini, ada anak yang ini mau naik kelas atau tidak gitu kan, ini mau ikut di lomba, ikut lomba atau tidak, begitu ya Bu ya, misalnya seperti itu Bu, ada kasus seperti itu. Ini yang mungkin juga mungkin nanti tanya Pak Sep juga apa dilema etika atau tidak. Jadi ada beberapa anak kami yang ikut pembinaan lomba yang untuk maju ke tingkat kabupaten lah, untuk terus terang untuk maju ke kabupaten, dan itu ada pembinaan, kadang pembinaannya itu di jam pelajaran Pak Sep. Nah itu kan kadang membuat kami juga agak khawatir, karena takut yang satu sisi anak yang ikut lomba tadi, yang ikut pembinaan tadi bisa tertinggal pelajarannya, otomatis kan kompetensinya nanti berkurang dengan yang lain lah dengan dibandingkan anak-anak yang sudah ikut secara aktif terus-terusan. Tapi di sisi lain ya juga kami juga itu juga baik Pak Sep, karena dia paling tidak dengan ikut lomba ke tingkat kabupaten dia membawa nama baik sekolah kami gitu. Jadi kadang itu terjadi Pak Sep. Berarti itu termasuk dilema etika Bu, karena sama-sama benar. Dan itu kesulitan kita ketika menangani masalah sama-sama benar tadi, dilema etika. Oke Bu Ani, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menurut saya paling efektif itu Pak, yang tadi saya matur, itu loh, punya dampak itu loh Pak, mungkin jangka pendek atau mungkin jangka panjang Pak, yang paling efektif. Jadi kami lebih pertimbangannya itu kalau untuk dilema etika kalau bujukan moral sih sumpen sesuai aturan itu aja, itu sudah jelas. Tapi kalau yang dilema etika itu kami lebih yang efektif menurut kami itu yang jangka panjang. Maksudnya gini, maksudnya apakah nanti keputusan yang kami ambil, saya ambil itu nanti berdampak enggak jangka panjang ke anak, atau ada dampaknya juga jangka pendek untuk anak. Ngoten Pak Sep. Iya Bu ya. Bagus sekali ya Bu. Ya. Kemudian Bu Ani, pasti ketika mengambil keputusan itu pasti ada tantangan ya Bu ya. Dalam ini bagaimana, kan pasti ada tantangan gitu. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi tantangan itu lebih ke itu Pak. Jadi saat kami menganalisa Pak, jadi kalau boleh saya matur analisa sederhana lah, kami belum pakai analisa yang secara mendetail, hanya pada saat kami analisa itu kan banyak dari tadi saya matur ke jenengan, banyak kami dari Bapak Ibu guru juga kan kami punya punya gagasan yang sama-sama baik, sama-sama menurut saya itu betul gitu loh, sehingga saat yang tantangannya itu justru saat kami duduk bersama dengan Bapak Ibu guru yang lain, kemudian kami menganalisa itu, kami ngecek lah, bukan menganalisa ya, ngecek aja itu apakah ini punya dampak anak ke depannya, ataukah ini juga kami analisa apakah ini nanti juga terhadap psikososial emosionalnya. Itu yang menurut saya tantangannya itu. Jadi saat diskusi dengan Bapak Ibu guru kaitan dengan pengambilan keputusan tadi, tarik ulur ya Bu, di situ kesepakatan bersama. Baik Bu Ani, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus-kasus dilema etika? Kemudian apakah bisa langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya gitu Bu? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi ini sesuai pengalaman saya di sini ya Pak. Untuk masalah-masalah kami tidak punya, alhamdulillah selama ini belum sampai yang skalanya harus melibatkan banyak orang. Kami belum punya jadwal seperti panjenengan tadi ngendiko. Jadi kami alhamdulillah bisa, apabila ada masalah yang kaitannya dilema etika, itu bisa kami selesaikan di tahapan kami saja. Tadi saya matur, misalnya ada permasalahan seperti tadi saya sampaikan anak yang itu, kami cukup nanti
Bapak Ibu guru, dari pendapat dari Bapak Ibu guru bagaimana, kemudian analisanya itu kira-kira kalau ini kita putuskan itu untuk efeknya, dampaknya ke anak terlalu ekstrim banget apa tidak gitu. Tapi kami belum punya masalah yang sampai berat sekali yang harus harus kami selesaikan, tidak cukup di sini tapi mungkin melibatkan seperti psikolog atau mungkin polisi atau kelurahan belum Pak Kades ataupun kelurahan belum. Oke, berarti itu berarti sesuai dengan kasusnya yang ada di data saja. Iya. Karena dengan segera kami dengan ada tadi kolaborasi dengan Bapak Ibu guru itu, kemudian kami analisa ya sederhana menurut kami apakah ini berdampak untuk anak atau tidak, terus nanti kira-kira solusi itu yang ya kalau bisa tidak menabrak aturan regulasi karena sama-sama benar tidak menabrak regulasi dan paling tidak ada tidak berdampak yang sangat ekstrim tapi malah mudah-mudahan harapan kami itu dampaknya itu malah dampak baik ke depannya jangka panjang untuk anak gitu. Gitu Pak. Luar biasa nih Bu Ani di sini ya. Sedikit saja. Tapi tidak tahu itu bahasanya analisanya cukup enggak gitu. Hanya kami oncei hanya kami cek oh ini kira-kira kalau seperti ini dampaknya bagaimana itu. Nah, itu bahasanya analisa atau apa itu? Terus Bu analisa kayak. Hanya sederhana seperti itu, tidak sampai yang jelas ya harapannya kalau dilema etika itu kami tidak menabrak aturan, kemudian aturan juknis yang karena segala sesuatunya kan ada regulasi yang menaunginya. Kemudian kami ya fokusnya selama ini ya kebaikan untuk anak lah Pak, maksudnya berdampaknya jangan sampai itu berdampak sangat negatif pada anak itu sehingga kalau ada masalah ya alhamdulillah dengan cara seperti itu walaupun sederhana ya bisa kami selesaikan. Cukup di sini saja, maksudnya cukup di kami. Mudah-mudahan tidak ada lah sing di rumah etika yang saya melibatkan pihak luar Pak Sam. Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Ani dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Ini berarti kalau ada ya itu tadi Bapak Ibu, saya tidak Bapak Ibu guru. Mungkin kalau sudah sampai kaitannya dengan orang tua, kami ada komite sekolah yang mungkin bisa kami minta pertimbangan beliau untuk menambah kami supaya ya itu tadi saya matur kasus permasalahan itu nanti bisa terselesaikan dan punya dampak itu yang baik ke depan jangka panjang maupun jangka pendeknya itu. Kemudian dari Bapak Ibu guru tadi jelas sehingga karena mungkin pemikiran saya hanya mungkin masih sempit tapi kalau dari Bapak Ibu guru yang mungkin punya pertimbangan yang lebih baik untuk anak tersebut, untuk murid tersebut itu yang kami ambil sehingga walaupun dilema etika ya bisa beriringan lah, terselesaikan. Intinya untuk kebaikan murid berpihak pada murid ya betul. Tapi ya sederhana Pak, kami masih cara ngonceinnya itu kami hanya kira-kira kalau seperti ini nanti dampak anak sosial emosionalnya, akademisnya, mungkin kedepannya bukan sampai ke masa depan tapi kedepannya keberlanjutan dia melanjutkannya bagaimana itu yang baru kami bisa OCI sampai segitu Pak. Bu, satu lagi Bu pertanyaan terakhir. Kalau saya bisa menjawab, itu hanya berdasarkan pengalaman saja Pak. Sehingga tidak kami tidak tahu itu mudah-mudahan benar tidak tadi walaupun dua-duanya benar bisa beriringan berdampak baik pada anak itu. Bu, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat panjenengan petik dari pengalaman panjenengan mengambil keputusan berkaitan dengan dilema etika? Oh iya,
Jadi ini refleksi ya Pak. Ya, Oh, ini ya, harus tidak apa-apa. Ini hal yang bisa saya pelajari Pak Sep. Jadi memang apapun mungkin permasalahan, bahkan itu mungkin sampai kalau bujukan moral sih jelas tidak kami yang untuk dilema etika, bahwa dalam menyelesaikan masalah itu tidak sesimpel, tidak sesingkat, mungkin bahasanya tidak semudah kita seperti mau belanja Pak Sep. Jadi kalau belanja kan ya beli barang, misalnya beli sabun ya sudah itu aja. Tapi ternyata untuk menyelesaikan masalah itu memang banyak hal yang perlu dipertimbangkan Pak Sep. Jadi dari teman-teman Bapak Ibu guru, mungkin kalau ada orang tua bisa melibatkan orang tua, atau bahkan mungkin komite sekolah kami gitu kan yang bisa. Jadi ya itu yang saya petik secara hal barunya, kalau menyelesaikan masalah itu memang butuh banyak pertimbangan. Iya, banyak pertimbangan sebelum kita itu melakukan keputusan gitu. Jadi tidak, dan yang jelas yang dasar pertimbangan utama itu ya untuk kebaikan anak, untuk ke depan jangka panjangnya, untuk nilai kebaikan anak lah. Jadi perlu banyak. Jadi untuk itu yang saya sendiri refleksinya, bahwa kita melakukan keputusan itu banyak hal yang harus dipertimbangkan dengan segala resikonya, sehingga nanti harapannya dengan permasalahan itu bisa berjalan dengan, bisa terselesaikan dengan baik tanpa menabrak aturan gitu Pak. Perlu banyak pertimbangan, dan pertimbangan utamanya ya mesti demi kebaikan murid gitu Pak Sep. Ya, endingnya sekali lagi untuk kebaikan murid gitu. Nah, Bisa luar biasa gitu. Bu Ani yang sudah dilakukan di SD Negeri 1 Rajayumo ini. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Itu mohon maaf nyelo waktu Ibu, kesibukan Ibu, saya menanyakan berkaitan dengan tugas saya. Sehat-sehat Ibu Ani, sukses untuk kedepannya, tetap semangat dalam memimpin SD Negeri 1 Rajayumo ini. Terima kasih Pak Sep. Doa terbaik juga untuk panjenengan, semoga tetap semangat mengikuti kegiatan program guru penggerak, karena endingnya kan jenengan nanti yang menggantikan kami, yang menggantikan saya terutama. Tetap semangat. Terima kasih banyak. Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, tetap sehat.